warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Aris Mufaida, CGP Rekognisi Angkatan 11. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya mulai nggih, Bu Sri. Siap, Bu Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sri. Sore juga, Bu Aris. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah baiknya. Baik ya, baik ya, agak galau. Alhamdulillah. Oh, ada galaunya. Kemarin itu Iya. ini ya Bu Sri telepon saya ya, sempat katanya mau ada yang mau dibicarakan. Nah, ternyata ada galau-galau ini. Galau-galaunya coba saya pengen dengar ini Bu Sri. Bisa diceritakankah kegalauannya yang hari ini mau dibicarakan dengan saya? Monggo. Baik, Bu Aris. Ya, semoga nanti dengan saya cerita kegalauan saya bisa berkurang. Jadi gini, Bu Aris, nggak tahu saya tuh ngajar sebenarnya sudah lama sekali ya, sudah 25 tahun. Tapi belakangan ini kegalauan itu kok muncul gitu. Nah, terus setelah Hmm. saya gali, apa ya ini penyebabnya kok saya galau gitu ya. Tiap mau ngajar itu galau. Nah, ternyata itu permasalahannya kelas saya itu sekarang nggak lagi kayak kelas saya yang dulu-dulu. Jadi dalam satu kelas itu jumlahnya siswa banyak, 45 sampai 46 siswa. Satu itu. Terus yang kedua kondisinya itu heterogen sekali. Jadi ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang sangat kurang. Jadi varian sehingga tiap mau ngajar itu kayak bingung, aduh pakai metode strategi apa ya ini biar semua bisa terakomodir gitu. Nah, itu yang kayaknya itu yang bikin saya galau. Dan kan setiap hari ngajar. Kalaupun mungkin suatu waktu saya bisa menyiapkan strategi belajar, tapi strategi itu kayaknya nggak bisa saya pakai lagi untuk bab lain sehingga waduh ini mesti berpikir keras lagi. Itu Bu Aris yang jadi kegalauan saya. Oke, kalau boleh tahu ini ya Bu Sri ya, Bu Sri ngajar di kelas berapa ini Bu Sri? Saya ngajar di kelas kebetulan 8 dan 9 ya di SMP ya, saya SMP ngajar ya. SMP Oke. kelas 8 dan kelas 9 sama kalau kelas 8 itu per kelasnya 42. Sebenarnya kalau kelas 8 enggak seberapa bermasalah karena kebetulan kelas yang saya ajar itu alhamdulillah anak-anaknya semi homogen. Jadi Hmm. akademisnya mampulah. Yang kelas 9 ini yang puarah yang tanda petik kadang-kala saya ngajar itu anak ini kok diem saja, ini ngerti apa enggak ditanya itu enggak segera nyaut gitu. Nah itu kan kadang-kala kita jadi guru itu kan, nah itu apa ya kegalauan kita kayak aduh kok kurang pas ya ini tadi strategi yang saya pakai gitu. Itu Bu Aris. Kalau boleh tahu ya Bu Sri ya, dengan kelompok yang heterogen, yang nggak tahu anak ini, diajari itu paham atau tidak, kira-kira selama ini yang sudah pernah Bu Sri lakukan itu apa? Sebenarnya sudah saya lakukan tuh ya macam-macam. Pernah itu saya ngajar itu waktu saya ngajar kecepatan itu, eee, saya pakai, mmm, awalnya saya pakai praktek. Saya praktek, "Oh kok anak belum paham." Akhirnya saya ganti lagi, saya kayak mengulang lagi karena setelah dari praktek itu
anak-anak kok sangat belum paham begitu. Terus akhirnya, pernah itu, gini, saya pakai gini, anak-anak itu kan kalau dengan HP seneng sekali. Terus akhirnya, oh coba anak-anak itu saya suruh bisa menghitung kecepatan itu dengan, mungkin menggunakan HP ya, artinya dia bisa mapping jarak sekolah rumah saya, terus saya tempuh dalam waktu berapa lama. Nah, dari situ akhirnya ketemu kecepatan. Nah itu akhirnya saya, nah, oh ternyata ini ya, saya harus pakai yang kontekstual dan agak berbasis IT ya, mungkin HP ya, karena HP itu kesenangan anak. Itu saya, alhamdulillah puas. Jadi yang awalnya anak yang kayaknya nggak bisa jadi, oh ini strategi yang saya gunakan. Nah, tapi kegalauan saya itu, apa yang saya lakukan itu nanti kayaknya kan nggak bisa saya pakai untuk materi lain, nggak cocok, berarti saya harus mikir lagi, sehingga itu kayaknya kegalauan itu selalu tiap mau ngajar, "Wah, pakai apa lagi ini ya?" Gitu, yang biar nanti bisa juga puas kayak waktu kecepatan dengan HP itu, gitu. Itu Bu Aris. Oke, kegalauannya berarti, strategi apa nih untuk materi yang lain itu ya, intinya itu ya, Bu Sri ya. Nah, Iya dengan iya. materi yang lain itu sesuai dengan pembelajarannya Bu Sri, sesuai dengan, mata ajarnya yang diajarkan oleh Bu Sri ini nih, itu kira-kira nih, eee apa nih yang ada di dalam dirinya Bu Sri, kekuatan apa nih yang kira-kira itu bisa, "Oh ini kayaknya bisa nih untuk materi ini." Kira-kira apa Bu Sri, yang bisa dimunculkan Bu Sri? Kekuatannya ada di saya ya, kebetulan ini anu ya Bun ya, yang biasa saya lakukan, saya itu kalau ngajar itu sering seperti semi dengan bermain, terus kadangkala saya juga pakai media-media yang, saya buat dari barang-barang yang gampang dibikin, ada di sekitar, anak-anak merancangnya juga mudah gitu. Itu yang biasanya saya pakai, gitu Bu Aris. Oke, dengan, menggunakan barang-barang yang ada di sekitar anak-anak ya Bu Sri ya, intinya itu ya, itu tadi ya, mungkin bisa Iya. dipakai di materi yang lain. Nah, ini gini Bu Sri, untuk waktu dekat ini nih ya, untuk waktu dekat ini nih, kira-kira, Bu Sri mau melakukan yang mana dulu nih, dalam waktu dekat ini, yang sesuai dengan mata pembelajarannya Bu Sri? Oke, terkait kebetulan minggu depan saya kan juga akan disupervisi ya. Nah ini, saya akan mengangkat materi usaha. Nah di situ, permainan yang mungkin nanti akan saya hadirkan itu skilante ya. Saya istilahkan skilante, tapi itu sebenarnya untuk anak bisa menghitung usaha itu saya pakai mainan geret-geretan pakai karung itu. Jadi satu anak duduk di karung, nanti ditarik, terus satunya sebagai, pencatat. Jadi misalnya dalam jangka 2 meter berapa waktu yang dia tempuh, sehingga nanti usahanya bisa bisa dihitung gitu. Itu, saya angen-angen kayaknya kok menarik, sehingga anak nggak semata di kelas belajar, tapi ya mainan geret-geretan, tapi di situ juga akhirnya, edukasi, bisa ada konsep usaha yang anak-anak bisa ambil. Itu Bu Aris. Wow, luar biasa sekali Bu Sri. Sepertinya kalau saya bayangkan menarik sekali nih ya, anak SMP mau diajak geret-geretan, bermain, tapi sekaligus pembelajaran. Kalau menurut bayangannya Bu Sri yang keren itu tadi rencananya, itu, yang mau disiapkan apa aja ini Bu Sri? Sesuai Baik, dengan, yang mau diajarkan? terkait itu sebenarnya gampang sekali ya, mungkin saya menyiapkan LKPD. LKPD itu kan langkah-langkah anak untuk praktek, sehingga nanti di sana ada tuntutan yang benar. Terus yang berikutnya alat prakteknya cukup karung ya, cukup karung. Terus, di LKPD itu salah satunya kan anak-anak harus tahu massa badan dia, untuk dia nanti bisa tahu berat itu kali gaya gravitasi. Nah itu anak-anak sebelum praktek mereka yang bertugas tarik-menarik
itu nanti, menimbang dulu di UKS gitu, sehingga saat, pelaksanaan tidak ada kendala, terus saya juga, apa ya, nanti sekaligus, apa ya, ada komitmen-komitmen yang berharap di kegiatan praktek nanti lancar. Itu Bu Aris, ada Oke, komitmen bersama, keren, luar nggih. biasa ini rencananya dari Bu Sri ini. Nah, kira-kira nanti kalau ini kan sudah direncanakan ya sama Bu Sri ya untuk minggu depan itu untuk kegiatan supervisi ya. Eee, Kalau boleh saya tahu, ada nggak sih yang nanti akan membantu Bu Sri dalam, melaksanakan ini semua? Barangkali kolaborasi dengan teman atau bagaimana, kira-kira ada ndak Bu Sri? Kalau terkait kolaborasi mungkin tidak, tapi ya itu tadi, saya kan disupervisi, berarti ada yang mengamati saya ngajar, mungkin terkait dengan keberhasilan saya ngajar, nah itu tadi menanyakan ke si supervisi, kira-kira seperti apa yang sudah saya lakukan, ini sudah pas atau mungkin ada perlu pembaharuan, perlu pembetulan, mungkin itu Bu Aris yang akan saya lakukan, Oke, nggih. luar biasa Bu Sri. Saya mendengarnya saja sudah seperti ikut di dalam pembelajarannya Bu Sri nanti di minggu depan ini ya. Sangat tidak sabar sekali untuk mendengarkan cerita Bu Sri kembali loh saya. Nanti bagaimana action-nya ketika Bu Sri, melaksanakan apa yang direncanakan hari ini dengan geret-geretan itu dengan materi usaha ya Bu Sri ya. Iya Baik iya. Bu Sri, saya tunggu ceritanya, action-nya, praktek baiknya, dan ceritanya nih Bu Sri ya. Kira-kira, kapan lagi kita ketemu Bu Sri? Siap, berarti kalau minggu depan saya praktek, setelah itu 2 minggu lagi ya, Bun? Nanti saya Oke, siap berbagi, Bu Sri, nggih. nanti calling-calling kembali nggih Bu Sri. Saya pengen Nggih, tahu bagaimana hasil dari action-nya panjenengan di kelas bersama anak-anak siap. dan sudah tidak Nggih, galau lagi. Begitu ya Bu nggih, Sri. Terima nggih, kasih nggih, pertemuan luar biasanya hari ini Bu Sri. Semoga, nggih, yang direncanakan bisa dijalankan dengan lancar dan mudah. Terima kasih Bu Sri, sampai jumpa kembali nggih, di 2 minggu lagi nggih Bu Sri. Terima nggih, kasih. siap, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.